Perkenalkan, nama saya Christopher Silangin dan pada saat ini saya akan membahas tentang intervensi perubahan strategis. Menurut Cummings and Motley tahun 2005 menyebutkan bahwa intervensi pengembangan organisasi merupakan serangkaian aktivitas, tindakan, dan peristiwa yang diinginkan untuk membentuk organisasi melakukan peningkatan kinerja dan efektivitasnya. Terdapat 4 intervensi dalam pengembangan organisasi yang dapat terjadi pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi, yaitu yang pertama, intervensi human process meliputi kegiatan coaching, training, dan development, dan team building. Yang kedua, intervensi teknostruktural meliputi employee involvement. Yang ketiga, intervensi human resource management meliputi goal setting dan performance management dan reward system. Yang keempat, intervensi strategik meliputi cultural change dan organizational learning and knowledge management. Intervensi proses manusia atau human process intervention, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ASOR adalah dengan cara melakukan coaching. Sesuai ABC International INC tahun 2009, coaching adalah kegiatan bimbingan informal yang dilakukan seorang individu dan untuk memperbaiki keterampilan individu. Coaching tidak selalu berbentuk interaksi antara atasan dengan bawahan, namun yang penting dalam proses ini adalah menyampaikan umpan balik yang jelas dan melakukan pemantauan atau atas proses yang ditunjukkan oleh orang yang dibimbing. Coaching lebih disukai karena biaya murah dan dapat dilakukan secara informal. Selain memperbaiki keterampilan yang sudah ada, perlu juga dilakukan pembentukan keterampilan baru, yaitu dengan program pelatihan dan pengembangan yang lebih tertata dan terencana. Proses ini lebih berfokus pada kegunaan keterampilan baru di masa datang, sehingga perlu dikajikan dengan target dan visi jangka panjang organisasi. Untuk meningkatkan adaptabilitas, produktivitas, dan kreativitas yang lebih baik, kelompok atau tim kerja dapat memberikan pengaruh positif, sehingga tim kerja juga dapat membantu memberikan penyelesaian kreatif terhadap masalah yang dihadapi oleh organisasi. Team building atau pembentukan kelompok menjadi salah satu pilihan untuk membantu memperbaiki keterampilan interpersonal dan penyelesaian masalah. Menurut Robbins dan Judge 2009, tim kerja yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya yang cukup, kepemimpinan yang efektif, iklim kepercayaan, dan evaluasi kinerja yang infleksikan kontribusi tim. Sesuai Cross dan Parker tahun 2004, intervensi jejaring dapat digunakan untuk mengidentifikasi konektivitas yang kurang efektif, sehingga intervensi terhadap hal tersebut akan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan hubungan kerja yang lebih baik. Intervensi teknostruktural atau technostructural intervention, salah satu pendekatan dalam intervensi ini adalah employee involvement atau EI. Sesuai Cummings dan Worley tahun 2005, employee involvement seeks to increase members' input into this decision that affect organization performance and employee well-being. Atau intervensi terhadap EI tidak hanya berdampak pada koordinasi dan komunikasi, motivasi, serta kapabilitas karyawan yang pada akhirnya bermuara pada produktivitas kerja. Namun juga berdampak pada kepuasan kerja karyawan. Lebih jauh dikatakan oleh Cummings dan Worley tahun 2009, penerapan EI dinilai efektif pada high involvement organization dan total quality management, baik terhadap aspek power atau tingkat jabatan dan wewenang,
serta informasi atau penyebaran informasi, dan knowledge atau skills atau peningkatan pengetahuan dan keterampilan, dan terhadap aspek rewards atau penghargaan terhadap kontribusi karyawan. Intervensi manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management Intervention, pendekatan yang dapat dilakukan dalam intervensi Human Resource Management atau HRM adalah goal setting, performance management, dan reward system. Cummings dan Wardley tahun 2009 mengatakan bahwa tujuan atau target kinerja menjadi penting karena dapat memfasilitasi individu untuk memfokuskan upaya pada arah yang jelas. Dengan kata lain, target yang ditetapkan dengan jelas akan menyalurkan perilaku dan motivasi karyawan untuk mencapai target tersebut. Loki dan Latham tahun 2002 juga menyatakan bahwa bukan hanya mengizinkan karyawan berpartisipasi dalam proses menetapkan target, namun target ini sendiri juga harus menantang. Dengan demikian, pengukuran menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam penetapan target. Terkait hal tersebut, pengelolaan kinerja merupakan kelanjutan dari pendekatan sebelumnya. Aspek penting dalam pengelolaan kinerja adalah proses umpan balik dan pemantauan atas pencapaian target yang dicapai karyawan. Penilaian kinerja mempresentasikan hubungan yang penting antara penetapan tujuan dan sistem penghargaan. Sebagai bagian dari organisasi dan sistem kontrol umpan balik atau feedback, karyawan dan kelompok kerja dapat menggunakan informal yang didapatkan untuk digunakan dalam meningkatkan hasil kerja. Penelitian menjadi lebih efektif, lebih partisipatif, dan berkembang. Semakin banyak orang yang terlibat dalam kumpulan data kinerja, evaluasi kinerja karyawan, dan menentukan bagaimana penilaian dapat ditingkatkan, sistem reward mengandung intervensi, memperkuat dan mempertahankan kinerja yang dikehendaki. Sistem reward dapat berorientasi pada pekerjaan individu, kerja kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan karyawan. Intervensi strategik atau strategic intervention. Intervensi strategik berkontribusi terhadap keselarasan organisasi dengan lingkungan dalam rangka mempertahankan posisi dan menghadapi tingkat persaingan dalam industri sejenis. Rangka mempertahankan posisi dan menghadapi tingkat persaingan dalam industri yang sejenis. Cummings dan Wardley tahun 2001 mengatakan bahwa dengan menghubungkan fungsi organisasi dengan lingkungan yang lebih besar akan membuat organisasi bertransformasi pada setiap perubahan kondisi. Dan knowledge management, pendekatan yang dipakai dalam intervensi ini adalah cultural change dan organization learning dan knowledge management dalam cultural change. Tujuan intervensi adalah untuk mengembangkan budaya atau behavior, value, beliefs, dan norms yang sesuai dengan strategi dan lingkungan organisasi. Budaya organisasi harus dapat mengaktifkan kegiatan berbagai pengetahuan, sedangkan pendekatan organizational learning ditunjukkan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam rangka mendapatkan dan mengembangkan pengetahuan. Sedangkan pendekatan knowledge management dilakukan untuk mengorganisir pengetahuan agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.